Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyatun Nahdiyah akan sedikit memberikan motivasi tilawatil Quran yang nanti untuk memberikan semangat kembali kepada ahlul Quran, bisa untuk dipelajari kembali, diterapkan kembali. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua, untuk teman-teman semua. Apabila ada masukan, kritik, maupun saran, bisa komentar di bawah ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Pertama, yaitu tanafus. Tanafus itu sering terjadi di kalangan kita dalam bertilawatil Quran. Tanafus itu menambahi nafas di tengah bacaan Al-Quran. Memang kita sering teledor, kita sering untuk melalaikan hal yang sedemikian ini. Tanafus, sekecil apapun itu nafas yang kita ambil di tengah bacaan sebelum akhir ayat ataupun pada tanda waqaf, itu tetap hal yang fatal dan tidak boleh dilakukan. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita sebaiknya itu harus mengetahui kapasitas yang kita miliki. Kapasitas yang bagaimana maksud saya? Kapasitas nafas yang kita miliki. Apabila kita sudah mengetahui tupoksi nafas kita harus bisa membuat rancangan dalam membaca Al-Quran. Jika nafas kita itu pendek, kita harus bisa berhenti dalam suatu ayat. Jika memang nafas kita itu pendek, daripada kita mengambil nafas di tengah bacaan, lebih baik kita berhenti. Tetapi berhentinya kita harus diulang kembali bacaannya. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau kita terapkan dalam Al-Quran, tanafus itu yang bagaimana sih? Saya contohkan sedikit dalam sepenggal ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Sebenarnya kan ayat tersebut tidak ada bacaan waqafnya. Waqafnya sampai hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Seperti itu. Ini dalam segi murotal. Kalau dalam segi seni baca seperti qiraah, ini kan lebih nafasnya harus dikontrol kembali, lebih diatur kembali. Jadi sebelum kita membacakan Al-Quran, kita harus bisa mengatur nafas kita terlebih dahulu, biar tidak terjadi tanafus. Kalau memang kita tidak boleh tanafus, apakah qori-qori'ah yang nasional, internasional itu tidak pernah tanafus? Kadangkala kita ini bisa tanafus, tapi jangan sampai tanafus kita itu diperlihatkan. Contohnya, itu lebih kelihatan ambil nafasnya daripada kita membacanya. Seperti ini tadi, kayak surat yang saya baca tadi. Itu teman-teman bisa menyimak atau membuka kembali Al-Qur'annya dalam surah Al-Baqarah juz 2, itu bagian akhir insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu bisa seperti itu, karena tidak kelihatan kalau kalian itu mengambil nafas di tengah bacaan. Tetapi kalau dalam segi murotal itu tidak boleh terjadi. Karena kenapa? Murotal itu iramanya tidak memakai nakom. Tapi kalau qori-qori'ah itu kan berhubung memakai nakom, mesti ada step by stepnya, sehingga saat mengambil nafas
itu tidak terlalu kelihatan. Jadi teman-teman berhati-hati saat membaca Al-Quran, jangan sering-sering, jangan sampai teledor untuk tanafus. Pesan saya di poin pertama, sekecil apapun itu kalian mengambil nafas, tetap aja salah dan tidak boleh dilakukan. Itu sudah melanggar aturan-aturan dalam Al-Quran. Jadi teman-teman, bacalah ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan kapasitas nafas kalian. Jangan pernah memaksakan nafas kalian. Karena kalau kita memaksakan nafas kita, apa yang akan terjadi? Kita akan melakukan tanafus, mengambil nafas di tengah bacaan Al-Quran. Jadi, poin yang kedua yaitu faswahah. Faswahah itu menampakkan makharijul huruf, huruf-huruf hijaiyah yang jelas dan terang. Jelas artinya mulut ini harus terbuka. Ada ulama itu yang mengatakan apabila kita membaca Al-Quran, mulut kita harus sesuai dengan aturannya, yaitu 3 jari. Karena kenapa? Kalau kita tidak jelas dalam membaca Al-Quran, tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, kho, tapi ditaruh di pangkal lidah, kho, seperti itu. Kan itu menyalahi dari aturannya. Itu yang akan terjadi fashoha, karena tidak menempatkan makharijul huruf sesuai dengan aturannya, tidak jelas ataupun tidak terang. Jadi, pesan saya untuk teman-teman, jangan sampai kita teledor mengenai fashoha. Karena yang saya ketahui, orang sering melakukan fashoha karena satu, menghindari kefalesan. Yang kedua, karena nyaman dengan iramanya sehingga fashoha itu tidak diperhatikan. Seperti itu. Jadi, buat pemula seperti saya juga, pemula dalam tilawatil Quran, jangan sampai kita itu teledor dengan fashoha itu. Karena sedikit bacaan makharijul hurufnya tidak sesuai, maka maknanya juga tidak akan sesuai. Sudah berbeda seperti itu. Poin yang ketiga, sekaligus yang terakhir dari memotivasi tilawatil Quran, yaitu tawalud. Tawalud di sini itu menambahkan bacaan, yaitu yang sering terjadi itu menambahkan dalam suatu bacaan. Seperti bacaan aslinya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena tawalud seperti ini jadi contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau orang yang memang paham mengenai adabul tajwid, kalau orang memang paham mengenai Al-Quran, tata tertib Al-Quran, akan mengetahui dan paham betul mana peletakan di tawalud. Di sini teman-teman ada yang paham mengenai mana sih perbedaan tawalud sama membaca biasa. Kalau kita dengarkan, kalau dalam murotal ini lebih jelas kelihatan. Tetapi kalau dalam seni baca Al-Quran seperti kiroah, ini sangat tipis untuk diketahui. Kecuali orang tersebut bisa memainkan iramanya sehingga tawaludnya itu tidak kelihatan. Tetapi kalau orang memang detail dalam segi seni baca Al-Quran, itu akan mengetahuinya. Seperti itu teman-teman. Di sini sedikit saya paparkan mengenai bentuk dari tawalud sendiri. Itu ada beberapa bentuk tawalud sendiri. Yang pertama yaitu menambah qalqalah pada huruf yang bukan qalqalah. Yang kedua, menambah emmat melebihi dari panjangnya. Sebenarnya panjangnya hanya 2 harokat atau 1 alif, tetapi dibaca sampai 3 alif atau 6 harokat. 3. Menambah dengung atau gunnah melebihinya. Sebenarnya kan gunnah itu tidak perlu terlalu panjang. Berhubung iramanya sangat
menikmati, jadi hunanya dipanjang-panjangkan. Ini tidak boleh. Lalu yang keempat yaitu melambatkan bacaannya karena menikmati iramanya. Ini tidak boleh. Karena yang keempat ini gabungan dari melambatkan kayak memanjangkan emat tadi sama gunahnya itu. Dan yang kelima, kurang cepat untuk menangkap harokat sukun atau tasydid. Seperti yang tadi yang saya contohkan. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Nambahi huruf e-nya. Terus yang kedua ada contohnya yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditawaludkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada penambahan huruf e-nya. Itu kurang cepat kita menangkap harokat sukun atau tasydid seperti itu. Menurut Syekh Jazari, beliau mengatakan bahwasanya bertajwid dalam membaca Al-Quran itu sangat lazim atau wajib dan tidak bisa ditawar kembali. Beliau juga mengatakan apabila barang siapa yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid, tidak sesuai dengan adabul tajwid, maka berdosalah dia. Jadi pesan saya buat teman-teman untuk poin yang ketiga bertawalud, jangan sampai kita itu menambah suatu bacaan dalam Al-Quran. Karena kenapa? Salah dalam harokat saja sudah berbeda maknanya. Apalagi kita menambah huruf ataupun menambah bacaannya. Sudah sangat-sangat fatal. Pesan saya dalam apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Al-Quran itu indah. Al-Quran itu bagian berlian yang berkilau di sepanjang masa dan tidak ada hentinya. Jadi, sempatkan untuk membaca Al-Quran, entah hanya 1 ayat, 2 ayat. Yang penting, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kalian. Jadi, terima kasih kepada teman-teman. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam segi penyampaian ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang berkenan, ataupun teman-teman yang tidak paham, silahkan untuk tanya di kolom komentar juga. Teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dari teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.